Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Han Daoxi dengan jelas mengungkapkan semua pikiran pejuang jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Iya, lalu saya akan memberi semua orang beberapa petunjuk tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu untuk istirahat, kita akan memikirkan bagaimana kembali ke aliansi. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan Ripples of Light. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang berterima kasih kepada Long Haoshen. Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman individu tunggal yang diajarkan kepada seluruh kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan sepenuhnya. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia Ripple of Lights, memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang pendeta, dia adalah seorang pendeta yang mengamuk menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai riak cahaya seperti yang dilakukan Han Yu. Sebagai perbandingan, jauh lebih sulit bagi seorang pendeta seperti dia untuk mempelajari kemampuan seorang ksatria yang diciptakan sendiri, jadi dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Long Haoshen tertawa meskipun dirinya melihat adegan ini. Itu menunjukkan bahwa pada saat seseorang kehilangan sesuatu, dia akan mendapatkan yang lain. Sima Xian adalah seorang pendeta yang tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi sangat berbakat dalam mempelajari kemampuan menyerang. Sebaliknya, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Haoshen tidak menyuarakannya, tetapi mengerti bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Fakta bahwa Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah berbagi bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya. Seluruh pemahamannya dibangun sehubungan dengan elemen cahaya, jadi secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada yang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoxi menyerah untuk mencoba memahami Ripples of Light, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuan belum berhasil, mereka memiliki tekad yang luar biasa, berlatih dengan susah payah setiap hari. Mencari utilitas besar kemampuan ofensif Ripples of Light bisa membawa mereka, dan melihat konsesi Long Haoshen lakukan untuk berbagi, mereka telah membuat resolusi tegas untuk tidak menyerah tidak peduli apa. Tentu saja, tekad tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan pemahaman, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak. Tetapi selama mereka mencoba, mereka juga memiliki kesempatan untuk berhasil. Saat Luxi menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tampaknya pasukan perburuan iblis mereka tidak akan pernah bisa mengejar Long Haoshen apapun yang terjadi. Setidaknya kecuali mereka secara ajaib bertemu dengan pertemuan yang menentukan atau mendapat kesempatan seumur hidup. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoxi mengintai sekali lagi, menentukan bahwa sisi Gua Desolate sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara Vien. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan Desolate Cavern, setidaknya ada 3 Vien Lord, dan sangat mungkin keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka juga berada di dekatnya. Jelas, hilangnya lebih dari 100 iblis besar membuat mereka turun tangan secara pribadi. Sepertinya mereka juga sangat bertekad untuk mendapatkan harta karun dari Gua Desolate. Luxi menemukan Long Haoshen untuk langsung melapor kepadanya, "Kapten Long, pasukan Vien ada di luar, tapi jangan mendekati kita. Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar sudah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur, kedua tim kami pada dasarnya berada pada kondisi optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali?" Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Tapi kakak perempuanku dan Yuan masih mencoba memahami riak cahaya. Jika kita menyela mereka sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya. Sekarang,
Jika kita ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kita adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kita ke sini. Kami akan menggunakan rute klan bulan. Luxi memulai, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari presiden kamar dagang Yue yaitu? Long Haoshen mendongak, karena dia dikendalikan oleh Keir, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita seharusnya bisa menghemat kekuatan selama kita kembali ke aliansi. Luxi berkomentar, tapi ini masih berbahaya. Bagaimana jika Yue dengan ceroboh mencoba mengekspos kita? Bukankah? Long Haoshen menjawab, saya sudah memikirkan hal ini. Meski kemungkinannya kecil, kita tidak bisa mengesampingkannya. Saya berencana untuk pergi ke markas klan bulan sendirian, Yue sudah memberitahuku lokasinya. Itu adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi Istana Dewa Iblis di Provinsi Tengah. Saya akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara yang paling aman. Dan dengan hubungan darah antara Hao dan saya sendiri, bahkan jika saya menghadapi bahaya, saya tidak akan punya masalah untuk melarikan diri. Luxi memberi Long Haoshen sekilas, dan mengungkapkan senyum pahit, dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Long Haoshen menepuk bahunya, Kapten Luke, jangan katakan itu. Jika bukan karena kehadiran Anda, kami tidak akan sampai sejauh ini. Kami adalah anggota dari tim yang sama, dan berhasil meraup sejumlah besar poin kontribusi. Sebagai sebuah tim, penyembuhan Anda adalah yang paling dibutuhkan semua orang. Mari kita berhenti di situ, saya akan berangkat malam ini. Saya meninggalkan sisi ini untuk Anda. Keir telah kehilangan 4 inderanya dan tidak dapat diteleportasi bersama dengan Hao Yue, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika Anda bertemu dengan bahaya di sini, Hao Yue akan segera memberitahu saya dan saya akan segera kembali. Luxi mengangguk, kamu bepergian dengan mudah, aku akan dengan baik menjaga langkah-langkah untuk membuat kita tetap tersembunyi. Melalui pertukaran kata-kata sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan tim. Long Haoshen kembali ke sisi Keir, dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Keir meringkuk melawannya, menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menulis di telapak tangannya kata-kata, jangan terlambat untuk kembali. Tidak menghalangi dia sedikit, dan tidak bersikeras tinggal di sisinya, Keir adalah sama seperti biasanya, selalu memberikan pertimbangan untuk Long Haoshen. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Haoshen akhirnya mengendur. Dia bertekad, bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai Keir memulihkan keempat inderanya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama masa sulit ini. Lin Xin, datang ke sini. Long Haoshen memanggil Lin Xin, yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus menanggung beban membuat pil, jadi Long Haoshen menyiapkan ruang khusus untuk membiarkan dia memperbaikinya di lingkungan yang tenang yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Haoshen, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya, Kapten, beberapa hari terakhir ini baik-baik saja bagiku. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami memperoleh lebih banyak materi bagus dari sebelumnya. Hanya saja tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi saya belum bisa mulai meneliti produk baru. Tapi setidaknya, saya akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi saya diarahkan untuk membuat pil pemulihan hebat. Saya harus datang dengan batch pertama hari ini. Saya memperkirakan seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Seperti yang Long Haoshen katakan sebelumnya, semua orang mutlak diperlukan dalam tim ini. Kegunaan pil Lin Xin, seringkali pada saat-saat genting adalah sesuatu yang dialami setiap orang secara pribadi. Tentu saja, pil peledakan spiritual dan pil haus darah memiliki kegunaan tertentu, tetapi yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah pil pemulihan hebat. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan banyak dari 2 jenis sebelumnya. Dengan membuat beberapa pil pemulihan hebat lagi, mereka dapat membaginya dengan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Tentu saja,
Ini akan ditukar dengan beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil, ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dengan kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat mutlak sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat, menjamin 3 pil pemulihan besar per orang dengan imbalan semua bahan dari mayat binatang yang telah dikumpulkan oleh pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang sudah mereka simpan sebelumnya, kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luxi dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu adalah keuntungan besar, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa banyak keuntungan ini. Long Hao Shen mengangguk, menjawab, saya tidak menelepon Anda untuk menanyakan situasi mengenai pil. Ini adalah bidang yang sama sekali tidak kami pahami. Semuanya diserahkan kepada Anda dalam hal ini. Lin Xin terkejut, bertanya dengan ragu-ragu, lalu untuk apa Anda memanggil saya, Kapten? Long Hao Shen melirik orang lain di dekatnya, sebelum menurunkan suaranya, saya ingin bertanya apa yang terjadi antara kakak saya dan Anda. Ada yang salah di antara kalian akhir-akhir ini. Lin Xin melompat mundur, hampir jatuh, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah mendidih. Apakah benar-benar ada sesuatu? Long Hao Shen bertanya. Tidak. Tidak ada. Lin Xin bergegas membela diri, bagaimana bisa sesuatu terjadi antara Nona Li Xin dan saya sendiri? Tidak ada yang terjadi, sungguh. Long Hao Shen dengan sedih menjawab, pertunjukanmu benar-benar tidak maksimal. Lihatlah wajah Anda jika Anda memiliki cermin, Anda merona bahkan lebih dari gadis kecil paling girly di antara gadis-gadis kecil. Pergi, aku akan bertanya pada kakakku nanti. Jika saya mengetahui bahwa Anda mencoba menggertaknya, Anda akan lihat. Lin Xin mengungkapkan wajah pahit, Kapten, oh Kapten yang Maha Kuasa, biarkan aku lolos kali ini. Ini seperti kehilangan muka, saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Long Hao Shen menunjukkan wajah serius, Lin Xin, kakakku yang salah menegurmu. Tapi bagaimanapun ini adalah misi bersama antara dua regu kami, di mana kami harus saling membantu dan mempercayai pihak lain. Saya tidak berharap ada dendam di antara kalian berdua, jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana selama kita menghadapi bahaya. Kamu mengerti. Lin Xin memang sangat tidak berdaya, bos, tolong jangan terlalu serius. Saya tidak pernah menyimpan dendam terhadap Nona Li Xin. Aku. Long Hao Shen menatap lurus ke arahnya, menunggu kata-kata berikutnya. Lin Xin menatapnya ragu-ragu sebelum akhirnya menginjakkan kakinya di tanah. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kakakmu memanfaatkanku dan menciumku dengan paksa. Apa? Long Hao Shen tidak pernah mengharapkan ini, dan teriakan kejutan ini begitu keras sehingga menyebabkan semua orang melihat ke atas dengan khawatir. Bos, diamlah. Atau yang lain, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki rasa malu yang tersisa? Lin Xin berkata dengan canggung, wajahnya memerah. Ekspresi Long Hao Shen menjadi agak tidak sedap dipandang. Lin Xin, saya tidak peduli dengan narsisme Anda, tapi bagaimana Anda bisa cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin kakakku memaksakan ciuman padamu? Jangan lupa dia perempuan, dan kamu sedang memfitnah kesucian seseorang sekarang. Aku, Lin Xin tampak terpecah antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana aku bisa mencoba membodohimu? Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan berada di pasukan pemburu iblis ini. Biarkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Hao Shen, memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Li Xin dan dirinya sendiri, bagaimana dia datang untuk mencarinya, dan memberitahunya tentang semua yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, Long Hao Shen menjadi berwajah batu. Melihat Li Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia hanya terdiam. Apa ini, Kak? Kali ini kamu terlalu pemberani. Karena takut Long Hao Shen tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Li Xin,
membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersama dengan telinga Long Hao Shen. Bos, Anda tahu, ketika Nona Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegang punggungnya. Dari kepalaku, itu dan jangan lupa dia seorang ksatria. Saya hanya seorang penyihir, bahkan jika saya ingin melawan, saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang. Lalu, melihat wajahnya yang sedih, Long Hao Shen dengan sedih membalas, kaulah yang mengambil keuntungan di sini. Kakakku adalah seorang gadis yang kau tahu, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana Anda bisa tidak puas setelah mengambil keuntungan besar seperti itu? Lin Xin berkata dengan suara rendah, Bos, aku bukannya tidak puas atau apa. Hanya saja saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Itu juga ciuman pertamaku loh. Long Hao Shen memberinya tatapan tidak yakin, mungkinkah kamu masih memiliki sesuatu seperti ciuman pertama? Bagaimana dengan wanita muda yang sepertinya siap memakanmu di rumah lelang? Seseorang dapat memanggil Anda seorang wanita dengan pasti, bagaimana itu bisa menjadi ciuman pertama Anda? Saya bahkan tidak akan terkejut mendengar bahwa Anda sudah memiliki 10.000 sebelumnya. Lin Xin berteriak tidak puas, Bos, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya paling sedikit narsis, tapi saya murni ke intinya. Di bawah pengawasan ketat kakek, jika saya benar-benar berani berurusan dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan melepaskan saya. Dan Anda tahu, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya bahkan belum berusia 20 tahun sekarang. Aku tidak begitu dewasa sebelum waktunya, kau tahu. Jika saya melakukan hal-hal kotor kepada perempuan setiap hari, bagaimana saya bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa? Ekspresi Long Hao Shen berubah menjadi sangat terkejut, dan lama kemudian, dia mencoba bertanya, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Perlakukan itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Xin dengan sedih membalas, ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya. Bagaimana saya bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah lagi sudah diambil seperti itu. Aku. Long Hao Shen meremas kepalanya dan menjawab, sudah cukup, kembalilah membuat pilmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Pikirkan sesuatu sendiri. Hanya ada satu hal yang aku tuntut darimu, kamu tidak boleh menyakiti adikku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Lin Xin mengangguk ringan, tiba-tiba merendahkan suaranya, sebenarnya, aku lebih suka gadis yang lebih tua. Dan Nona Xin cukup cantik. Bos, katakan padaku, jika aku mengejar kakak perempuanmu Siner, apakah aku punya kesempatan? Jangan tanya itu padaku, aku juga tidak begitu tahu. Tetapi ketahuilah bahwa jika Anda mencoba, Anda mungkin memiliki kesempatan, tetapi Anda tidak akan memilikinya jika tidak. Jika Anda benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Lin Xin terus berbicara, aku telah memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak ciuman ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Nona Xin menjadi lebih cantik dan lebih cantik di mata saya. Aku sedang berpikir untuk mengejarnya, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak punya pengalaman dalam hal ini, Bos, tidak bisakah Anda mengajari saya? Long Hao Shen menunjukkan reaksi tidak senang, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Melihat bahwa Anda tidak memiliki pengalaman langsung, jangan bilang Anda pikir saya punya. Lin Xin tidak ragu-ragu untuk menjawab, tentu saja kamu punya, berapa umur Keir? Sejak Anda memegangnya, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda tidak memiliki pengalaman? Tersesat saja, menendang Lin Xin yang membawa senyum jahat, Long Hao Shen berbalik ke arah Keir tanpa memperhatikan dia lebih jauh. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Hao Shen memahami karakter Lin Xin secara bertahap semakin banyak. Baik dalam hal penampilan, watak alami, kemampuan atau latar belakang, dia sepenuhnya di atas Lin Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini bukan sesuatu yang buruk. Tapi semuanya akan tergantung pada nasib, dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusan sendiri. Dari barat,
Malam perlahan menyelimuti bumi, dan Long Hao Shen tanpa suara meninggalkan jurang, menuju ke bawah. Gua Desolate itu sendiri terletak di provinsi tengah dari wilayah iblis, dan lokasinya sudah lama ditandai di petanya. Setelah melewati sisi pegunungan, dia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Hao Shen meningkat secara keseluruhan. Meskipun dia tidak mengendarai Haoiwei, saat berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menandingi kuda yang melaju kencang di hutan belantara. Saat ini dia sudah memakai mata iblis klan bulan serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Yue Ye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya sambil tetap rendah hati. Langit malam itu indah, bermandikan cahaya bintang yang gemerlap, dengan bulan sabit menyebarkan cahaya bulannya yang kabur. Bulan sabit ini sebagian tersembunyi di balik awan, menyebarkan kilau lembut. Meskipun Long Hao Shen pergi, Keier masih tetap berada di hatinya. Kali ini, dia memberi Haoiwei perintah, bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh mengambil setengah langkah pun dari Keier. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera memanggil Long Hao Shen ke sisi Keier. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai Keiernya lagi. Perjalanan singkat ini tidak terasa sepi bagi Long Hao Shen. Memikirkan seluruh proses misi, dia menyimpulkan kemenangan dan kekalahan di kepalanya. Tanpa ragu, misi ini di luar kemampuannya sejak awal. Mereka mengalami masalah setelah mencoba masuk melalui pedagang lepas. Serangkaian pertempuran telah datang satu demi satu. Tetapi secara keseluruhan, mereka masih beruntung karena setidaknya tidak ada yang meninggal karena semua kemalangan ini. Pertempuran yang sulit akan memoles kemauan dan kemampuan seseorang. Long Hao Shen percaya bahwa selama mereka bisa kembali hidup-hidup dari perjalanan ini, baik regu umum ke-21 dan regu prajurit ke-4 akan membuat kemajuan besar. Selanjutnya, hadiah kali ini berlimpah. Setelah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga iblis, mereka sudah dapat mengetahui melalui perhitungan sederhana bahwa kontribusi poin yang diperoleh pasukan perburuan iblis ke-21 mereka melalui pembunuhan iblis sudah melebihi 10.000, meskipun mereka belum menentukan jumlah totalnya. Tapi tetap saja, 10.000 adalah perkiraan paling konservatif. Semakin kuat mereka, semakin mereka harus berinvestasi dalam tim. Long Hao Shen dan Keier adalah contoh khas dari ini. Kasus Keier bahkan tidak perlu diingat, dengan kekuatannya hanya pada langkah kelima, dia telah mengalahkan Raja Iblis dari langkah ketujuh dalam pertempuran 1 lawan 1, membiarkan Long Hao Shen menyaksikan kekuatan absurd dari kompor spiritual. Dari samsara, Long Hao Shen juga telah menggambarkan kekuatan yang cukup sebagai seorang pemimpin. Baik sebagai komandan atau sebagai pilar utama timnya, dia sudah mendekati kesempurnaan. Dan selama misi ini, dia juga yang paling banyak menuai keuntungan. Selama beberapa hari terakhir istirahat, Long Hao Shen memanfaatkan permata pemeriksaan energi spiritual untuk memeriksa energi spiritual internalnya, dan ternyata dia saat ini adalah ksatria bumi dari peringkat ke-9, mencapai energi spiritual di atas 3.700. Saint Spiritual Stuff juga jelas hanya satu langkah lagi untuk berkembang sekali lagi. Ditambah dia memiliki Light Elemental Fairy Yating serta Pendan of Eternal Melody yang dia tidak tahu peringkatnya. Long Hao Shen yakin bahwa selama dia diberi lingkungan yang stabil, dia akan membutuhkan paling banyak 2 bulan untuk mencapai dan menerobos kemacetan peringkat Radiant Knight. Faktanya, ketika memperhitungkan semuanya, kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak dia menerobos ke langkah kelima. Bahkan Long Hao Shen sendiri menemukan kecepatan kultivasinya cukup menakutkan. Dan ini bukan panen terbesarnya, itu adalah Tower of Eternal Rest. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan diberikan menara ini kepadanya, dia yakin bahwa menara misteri yang fantastis ini cukup tangguh untuk dibandingkan dengan artefak surgawi. Dia harus membuatnya kembali hidup tidak peduli apa. Long Hao Shen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memiliki kemampuan terbang pada saat berikutnya mereka memasuki wilayah iblis. Kira-kira 200 km memisahkan Gua Desolate dari lokasinya saat ini. Mempertimbangkan kecepatannya saat ini, saat matahari terbit hari itu, dia pasti sudah mencapai tujuannya.
Provinsi Tengah dan datarannya yang luas menutupi 1/10 dari seluruh wilayah iblis, menjadikannya yang terbesar dari 24 provinsi. Ibu kota iblis terletak di area inti provinsi Tengah ini. Padahal, itu tidak disebut ibu kota iblis, melainkan kota inti, dalam arti menjadi inti dari dewa iblis. Kota Modu, ini dulunya adalah ibu kota kekaisaran yang besar, sebelum direbut dan diubah oleh iblis yang mengubahnya menjadi bentuk ini selama beberapa ribu tahun. Kota inti Modu ini sangat besar, sampai-sampai tidak ada kota di aliansi yang bisa menandinginya. Ukurannya bisa dikatakan 20 kali lipat dari kota Eksorsis, mengikuti arsitektur berbentuk persegi. Di dalamnya, Istana Kaisar Iblis terletak tepat di pusat kota inti, bertindak sebagai bangunan pusat kota. Pilar Dewa Iblis peringkat pertama, milik Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Selain Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut kota inti Modu, milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka terletak di dalam istana masing-masing, mereka tinggal di tempat-tempat ini, membuat pentingnya kota ini bagi ras iblis terlihat jelas. Pada saat kota yang menakutkan ini muncul di hadapan Long Hao Shen, hari telah dimulai, tetapi karena kota besar ini benar-benar gelap gulita, dia tidak dapat melihat jejak fajar di siang hari.